kami dari kelompok 4. Pada hari ini kami akan mengulas topik tentang pengantar literasi digital di abad 21. Di tengah pusatnya teknologi, literasi digital bukan lagi sekedar pilihan, melainkan kebutuhan mendesak bagi kita semua untuk memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi secara bijak serta bertanggung jawab. Yuk teman-teman, kita simak bagaimana sih tantangan dan peluang serta pentingnya literasi digital di abad 21. Nah, teman-teman, sebelum kita mengetahui bagaimana tantangan, peluang, dan pentingnya literasi digital di abad 21 ini, kita perlu tahu apa sih yang dimaksud literasi digital itu. Nah, teman-teman, literasi digital merupakan kemampuan mengakses, memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi secara bijak, bukan hanya paham dalam menggunakan atau mahir dalam menggunakan perangkat. Nah, dalam konsep Paul Gilbert, literasi digital ini menekankan kepada berpikir kritis terhadap informasi online untuk tujuan produktif. Dan literasi digital ini memiliki 4 pilar yang mencakup keterampilan, budaya, etika, dan juga keamanan digital. Pada abad ke-21 ditandai dengan berbagai tantangan global yang kompleks dan dinamis, seiring dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di antaranya yang pertama itu kesenjangan akses digital. Kesenjangan akses digital ini masih terjadi ketimpangan akses internet dan perangkat yang diakibatkan oleh keterbatasan infrastruktur, ekonomi, dan literasi digital. Terus yang kedua itu perlindungan privasi dan data. Big data dan AI meningkatkan resiko penyalahgunaan data serta lemahnya perlindungan dan pengawasan privasi. Terus yang ketiga itu hoaks dan disinformasi. Penyebaran informasi palsu mengancam stabilitas sosial dan demokrasi. Terus yang keempat itu dampak terhadap lapangan kerja. Dampak lapangan kerja ini otomatisasi menggantikan pekerjaan tradisional dan memicu ketimpangan keterampilan serta resiko pengangguran. Terus yang kelima itu keamanan siber. Serangan siber dan kerentanan sistem digital menjadi ancaman serius bagi infrastruktur dan IoT. Terus yang keenam itu ketidaksetaraan ekonomi digital. Dominasi perusahaan teknologi memperlebar kesenjangan dan distribusi manfaat yang belum merata. Yang ketujuh itu tantangan etika teknologi. AI dan biometrik menimbulkan isu bias, diskriminasi, dan kurangnya akuntabilitas. Yang terakhir, regulasi lintas batas. Regulasi lintas batas ini, perbedaan regulasi antar negara dapat menyulitkan pengawasan dan penegakan hukum digital. Jadi, di samping tantangan tersebut, abad ke-21 juga menghadirkan berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Di antaranya, yang pertama penguatan infrastruktur dan akses digital, yaitu pemerataan akses melalui subsidi, kemitraan, dan pembangunan jaringan digital. Terus yang kedua, peningkatan literasi dan keterampilan digital, yaitu pendidikan pelatihan keterampilan untuk menghadapi perkembangan teknologi. Terus yang ketiga, penguatan regulasi dan pengawasan, yaitu penyusunan regulasi privasi dan keamanan siber yang kuat. Terus yang keempat, inovasi teknologi yang etis dan aman, yaitu perkembangan teknologi yang aman, transparan, dan bertanggung jawab. Terus yang kelima, perlindungan dan pemberdayaan tenaga kerja, yaitu
perlindungan pekerja dan penguatan kewirausahaan untuk mengurangi dampak otomatisasi. Terus yang keenam, kolaborasi nasional dan internasional, yaitu kerjasama lintas negara dalam mengatasi tantangan digital. Terus yang ketujuh, penguatan literasi media, yaitu edukasi media untuk mencegah penyebaran hoaks dan disinformasi. Terus yang terakhir yaitu kebijakan inklusif digital, yaitu penyediaan akses digital yang merata dan perlindungan kelompok rentan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Mengapa literasi digital sangat penting? Karena ia meningkatkan daya saing profesional dan kesiapan kerja di dunia industri. Literasi digital membantu kita memecahkan masalah secara inovatif dan belajar secara mandiri melalui berbagai sumber informasi yang fleksibel. Nah, lebih dari itu, ia membentuk etika kita di ruang maya, seperti menghormati hak cipta dan menjaga privasi orang lain. Adapun kesimpulannya, literasi digital bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan yang mendesak untuk melahirkan SDM yang adaptif dan berkarakter di era digital. Nah, teman-teman, itulah tadi pembahasan materi kami tentang literasi digital di abad 21. Semoga materi tersebut bisa bermanfaat bagi kita semua sebagai calon pendidik di masa depan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.